بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Nah, kita masuk ya di insyaallah ini bisa kita 2 pertemuan, semoga bisa. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum ilaikum wa nafa'allahu bi'ulumikum fid darain. Qala al-allamatu al-Utsaimin rahimahullah. Al-qa'idatu rabi'ah, zahirun nusus ma yatabadaru minha ila adh-dhihni min al-ma'ani. Iya, ini makna dari zahirun nusus. Katanya apa itu zahirun nusus? Yaitu ma yatabadaru minha, apa yang muncul pertama kali dari lafaz tersebut, nusus tersebut, ila dhihn, pada pikiran, dari makna-makna yang ada pada nas tersebut. Itu zahirun nusus. Itu zahirun nusus. Jadi kalau kita baca sesuatu, apa yang muncul dari lafaz itu, makna, berupa makna, itulah makna yang zahirnya. Seperti kita sebutkan tangan. Apa untuk maknai tangan? Apa yang muncul dari pikiran antum kalau lafaz tangan, dengar kata tangan, kata wajah, itu dia. Itu zahirun nusus, ya. Nah, وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. iya. Ini kaidah sebenarnya untuk membantah atau tidak ya. Ini menyebutkan untuk kelompok yang menafikan dari sifat Allah SWT, yang menyelisih dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, dalam zahirun nusus itu berbeda sesuai dengan siyaknya. Iya. Jadi ada zahir nusus muncul dari pikiran kita, dari maknanya. Tapi kadang ini berbeda dari lafaz. Iya, dengan satu lafaz tapi beda dengan makna yang lain ketika dia tersusun dengan kalimat yang lain. Iya, kalimat yang lain. Kata beliau, wa huwa, dan zahir nusus itu berbeda bihasabi siyaq, dengan konteksnya berbeda. Berbeda dengan sesuai dengan konteksnya. Apalagi wa ma yudhafu ilaihi kalam, dan apa yang disandarkan kepadanya ucapan. Itu juga kan beda. Kata beliau, fal kalimatu wahidah, satu kalimat, yakunu laha ma'nan fi siyaqin wa ma'nan akhar fi siyaqin. Satu kata itu memiliki makna. Ya, bukan artinya makna dari ketika dia bersendiri, tidak. Dia memiliki makna yang lain ketika tersusun dengan kalimat yang lain, dan punya makna yang lain ketika tersusun dengan makna yang lain. Iya. Tapi dia punya asal makna, ya. Dia punya asal makna. Kata beliau, wa tarkibul kalam, demikian pula ketika kalam tersusun, ucapan tersusun, itu akan memberi faedah makna di atas satu sisi, makna lain, dan makna yang lain lagi di sisi yang lain. Padahal itu apa? Susunannya sama, kalimatnya sama. Iya. Jadi satu lafaz itu akan memiliki makna yang berbeda ketika dia tergabung pada siyak kalimat yang berbeda. Ya. Kemudian dengan kalimat yang sama, iya, itu akan berbeda ketika disusun dengan perbedaan susunan yang sebelumnya. Iya. Itu akan datang nanti contoh-contohnya. Tapi seperti itulah zahir nusus. Ya, zahir nusus itu tidak dilihat juga dengan satu pandangan. Tapi dilihat konteks dari kalimat tersebut, yang di situ ada kalimat yang mau kita ambil maknanya. Contoh, nah, فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول
قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إن مهلكو أهل هذه القرية، وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد طيب. Kata beliau, lafaz Korea, contohnya lafaz Korea. Apa Korea? Desa, kampung, ya kan? Iya. Itu yang antum pahami. Ini lafaz kadang diinginkan kaum tarutan. Maksudnya kaum berarti ashabul Korea. Ya kan? Orang yang tinggal di penduduk itu. Wa masakinal qaum, atau yang diinginkan tempat tinggalnya itu desanya. Iya, bukan penduduknya tapi desanya sendiri. Kampung itu sendiri. Taratan ukhra. Fa minal awwal, yang pertama mana? Bermana qaum. Qauluhu ta'ala wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Ini qaum Korea di sini bermana apa? Kaum, penduduk. Iya. Kenapa antum manakan penduduk? Karena konteksnya. Ya kan? Apa konteksnya? Wa in min qaryatin, tidak ada dari Korea pun penduduk kecuali nahnu muhlikuha, kami yang membinasakannya sebelum hari kiamat, au mu'adzibuha, atau mengadabnya dengan adab syadid. Ada Korea yang diadab? Tidak ada Korea diadab. Tapi penduduknya, tembok disiksa. Nah, tembok disiksa. Dia bukan mukallaf. Tidak ada taklifiyahnya. Kenapa harus disiksa, dibinasakan? Ya kan? Tapi yang diinginkan apa? Penduduknya. Yang kedua, mananya apa? Masakin kaum, yaitu berarti apa di sini? Desanya, kampungnya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang tamu Ibrahim, inna muhlikuha ahli hadhil qaryah. Qaryah di situ apa? Korea apa di situ? Iya, kampungnya. Ya kan? Tidak bisa dikatakan di situ bermana tadi kaum, karena sudah disebutkan apa? Ahli. Lihat, satu kata tapi beda makna. Apa yang membedakan? Siyaknya, konteksnya. Ini pendahuluan ini untuk masuk di membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Iya. Ini pendahuluan. Jadi kadang seperti itu secara umum, lafaz itu kadang berbeda, ya. Sama dikatakan ra'aitul asada yakhtub atau ra'aitu asadan yakhtub. Ya. Apa asad di situ? Antum memanakan asad singa yang punya taring berkaki 4. Sedangkan ada konteks kalimat apa? Yakhtub. Berarti apa di situ? Yaitu seorang yang seperti singa. Keberaniannya seperti singa sedang berkhutbah. Jadi itu siyak yang membawa seorang kepada makna yang lain. Kepada makna yang lain. Dari apa yang kita pahami. Baik, kemudian contoh yang lain. وتكون صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. Iya, kata beliau, dan kau katakan sona'tu hadza bi, saya buat ini dengan tanganku, biyadaya, tanganku sendiri. Fala takun al-yadu kayadi fi qoulihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya.
Jadi tidak sama kalau kau bilang saya buat dengan tanganku, kemudian tidak sama dengan tangan yang dalam firman Allah SWT, khalaqatu biyadayya. Karena ini sandarkan kepada Allah SWT. Kalau tangan yang tadi sandarkan kepada makhluk. Lianna liyad fil misal, contoh, karena tangan pada contoh yang pertama itu udifat ilal makhluk, maka cocoklah untuk makhluk itu sendiri sesuai dengan kekurangannya. Wa fil ayat udifat ilal khaliq fatakunu la'iqatan bihi. Fala ahada, dan di ayat disandarkan kepada Allah maka sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari sisi apa? Ketika disandarkan satu kalimat itu. Padahal sama-sama tangan ya. Iya. Sama-sama tangan. Iya kan? Tapi tangan ketika disandarkan kepada fulan maka sesuai dengan fulan. Tangan kalau disandarkan kepada Allah maka sesuai dengan kebesaran Allah. Antum tahu zatnya Allah agung, mulia, maka sesuai dengan sifat yang Allah sandarkan kepada zatnya. Iya. Sifat itu maknanya sesuai dengan zat Allah SWT yang agung. Sama kita. Sandarkan pada fulan dan fulan, maka sesuai. Fala ahada salim al-fatrati. Bisa salimu juga ya. Bisa salim. Bisa salima. Pentingnya salimi. Karena ini simla ya, yang datang dalam bentuk sifat. Itu banyak. Sudah lewat mungkin di mutammim atau? Bisa mabni al-fat, bisa di fathah, bisa di mansub, bisa di marfu'. Sharih al-aql, ini sama. Maka tidak ada seorang pun yang selamat fitrahnya, yang bagus akalnya, ya'taqidu anna yadal khaliq kaidal makhluk. Tidak ada. Kalau dikatakan ini tanganku dan ini tangannya fulan, tidak ada yang mengatakan ini sama. Tangannya Arif dengan siapa? Aksa misalnya, itu tidak ada. Tidak ada keyakinan kita bahwasanya tangannya Arif dan tangannya Aksa sama, tidak ada. Padahal sama-sama tangan. Sekarang masuk di contoh lain. Nah, ini kalimat di dalam siyak berbeda, kemudian kalimat ketika disandarkan yang lain. Sekarang kalimat dengan kalimat yang sama tapi susunannya beda. Beda juga maknanya. Padahal sama. Nah. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تكرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. Dan kamu katakan ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indak. Sama tidak? Sama kalimatnya toh? Apa yang beda? Susunannya. Kata beliau fatufidul jumlah asaniyah, maka memberi makna yang jumlah yang kedua, memberi faedah makna selain dari makna yang ditunjukkan oleh yang pertama. Ma'tihadil kalimah, bersama dengan sama kalimatnya. Lakin ikhtalafat tarkibu fataghayyarul ma'na bihi. Maka tapi berbeda susunannya dan berubahlah maknanya. Kalau makna yang pertama ma indaka illa zaid, ma indaka illa zaidun, tidak ada di sisimu kecuali zaid. Apa antum bisa pahami? Berarti cuma zaid yang ada di sisimu, tidak ada sama sekali. Berapa orang di sisimu kalau ma indaka illa zaid? Berapa orang? Satu. Tidak ada yang lain. Ini maknanya, ya kan? Kalau dikatakan ma zaidun illa indak, tidak ada zaid kecuali di sisimu. Ini pembatasan untuk siapa? Untuk zaid. Biasanya zaid itu tidak kemana-mana. Dia di mana? Di sisimu. Tapi bukan berarti cuma zaid yang di sisimu. Ada Amr, ada Muhammad. Beda atau tidak? Beda atau? Iya. Jadi ma indaka illa zaid, ini pembatasan. Bahwasanya yang di sisimu cuma apa? Cuma zaid. Tidak ada yang lain. Tapi kalau ma zaidun illa indak, berarti kita batasi keberadaan zaid itu cuma di mana? Di sisimu. Tapi tidak menafikan bahwasanya di sisimu itu ada zaid, ada Amr. Iya, bukan cuma zaid saja. Beda kan? Tapi sama kalimatnya. Apa yang beda ini? Susunannya. Jadi seperti itu. Kata beliau, kalau sudah tetap seperti ini, maka
zahir nusus sifat itu, apa yang muncul darinya pada pikiran dari makna-makna, itu dia. Itu dia. Jika dikatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, iya, makna turun sudah. Itu yang muncul turun. Ya kan? Apalagi di akhirnya katakan man sa'alani fa'utiyahu wa yastaghfiruni fa'aghfiruh. Sudah, berarti yang turun betul-betul siapa turun ini? Allah. Betul-betul turun Allah. Sudah dikuatkan sekali ini. Iya, tidak mungkin lagi kita katakan ini yang turun malaikat. Masa malaikat bilang siapa yang minta ampun kepada aku? Iya. Atau siapa minta kepada aku saya beri. Saya minta tolong saya lindungi. Saya tolong. Ini sesuatu yang tidak ada yang berucap kecuali Allah SWT. Berarti menunjukkan siapa yang turun? Zatnya Allah SWT. Allah sendiri yang turun. Allah yang turun. Iya, seperti itu. Sekarang masuk pembagian tentang manusia pada pembahasan tentang zahir nusus ini. Iya, ada 3. Iya, manusia terbagi 3 pada keadaan mereka ketika pembahasan tentang zahir nusus. Bagaimana mereka bawa? Iya. Al-qismul awal, ini 3. وقد انقسم الناس فيه إلى 3 أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر رحمه الله فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. Iya. Kata beliau, atau baca lagi sampai wahada huwa madhhabus sahih. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم. Baik. Manusia terbagi menjadi 3 pada pemasaran seperti ini tentang zahir nusus. Yang pertama ini ahli sunnah wal jamaah, yang menjadikan zahir itu yang muncul dari nusus tersebut makna yang hak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, dan membiarkan pendalilannya di atas hal tersebut. Misalnya nuzul, sudah. Ya. Apa makna nuzul? Ya, nuzul. Biarkan seperti itu lafadznya dan maknanya. Wa haula humus salaf, dan mereka ini para salaf yang sepakat ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Ya. Berkumpul yang sepakat di atas apa yang berada Nabi SAW dan sahabatnya berada di atasnya. Walladzi la yasduqul laqabu ahli sunnah wal jamaah illa alaihim, yang mereka ini tidak benar laqab ahli sunnah kecuali kepada mereka saja. Inilah salaf, yang mereka menjadikan makna dari zahir nusus sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, dan pendalilan dari makna tersebut dibiarkan di atas hal tersebut, tidak diganti-ganti, tidak ditawil. Iya. Dan waqad ajamu ala dzalik, dan mereka telah sepakat di atas hal tersebut, sebagaimana diukil oleh Ibn al-Bar ketika dia mengatakan ahli sunnah mujmi'un ala al-iqrari bis sifatil waridah kulliha fil Qur'anil Karim was sunnah. Iya. Wal imani biha wa hamliha ala al-haqiqati la ala al-majaz. Semua mentakrir sifat yang datang seluruhnya dari Al-Quran dan Sunnah, mengimaninya dan membawanya kepada makna hakikat
bukan pada majaz. Iya, tangan, tangan. Iya, bukan lafadznya tangan, tapi maknanya beda. Itu majaz namanya. Kalau tangan, tangan. Itu hakikat. Itu apa yang ditujukan oleh lafadz. Illa, kecuali, tak kala mereka menetapkan, illa annahum la yukayifuna syai' min dhalik. Tapi mereka tidak mentakif. Tangan Allah ada. Tangannya, maknanya tangan. Tapi tidak mentakif, bahwasanya tangan Allah begini dan begini. Tidak pula apa? Mentamsil. Tidak pula mentamsil. Wala yahudduna fihi sifata mahsuratin. Dan mereka tidak membatasi. Iya. Sifat tersebut. Iya. Mereka tidak ada yang membatasi dari sifat tersebut. Bahwasanya Allah SWT sifat Allah tidak terbatas. Tidak terbatas. Artinya sifat Allah sempurna. Sifat Allah sempurna. Misalnya Allah SWT memiliki sifat haya. Bisa? Memiliki sifat haya. Dan sifat haya Allah sempurna. Tidak ada batasnya. Artinya kehidupan Allah kekal. Beda dengan makhluk. Tak kala kita sifat ya makhluk memiliki sifat haya, tapi apakah keyakinan kita kehidupan mereka dari makhluk ini kehidupan yang kekal? Tidak, kita batasi. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Mereka tidak mentakif dan mereka tidak membatasi dari sifat Allah. Itu sempurna sifatnya. Paham maksudnya ini? Hah? Iya. Mereka tidak menjadikan seperti makhluk punya sifat tapi terbatas. Sifat ilmunya terbatas ilmunya. Sifat pendengarannya terbatas. Iya, kalau sudah di sana tidak dengar, sifat melihat juga. Iya, Allah SWT memiliki sifat melihat. Tapi sifat melihat Allah tidak dibatasi. Iya. Melihat semua sesuatu yang terlihat, mendengar sesuatu yang terdengar. Beda kita, kadang ada suara di sana tapi tidak dengar. Ada yang terlihat di sana tapi kita tidak melihat. Itulah manusia. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakif, tidak pula memberi batasan pada sifatnya. Artinya sifat Allah ditetapkan dengan sempurna. Paham maksudnya ini? Hah? Iya, jangan sampai ulai yahudduna, berarti tidak memberi batasan had, karena kita sudah singgung kemarin tentang mahdud, ya. Jangan sampai terkecoh. Iya. Jadi ditetapkan fihi sifatan mahsura. Iya, artinya tidak memberi batasan pada sifat dengan pembatasan sifat tersebut. Dan sifat haya sempurna kehidupannya. Beda dengan manusia, itu maksudnya. Kemudian disebutkan oleh Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husain pada kitabnya, dia menukil juga tidak boleh menolak dari khobar-khobar seperti ini tentang khobar sifat, tidak boleh. Tidak boleh juga sibuk untuk mentakwilnya. Maksudnya kalau kita tetapkan jangan ditakwil, tapi biarkan. Dinukil Imam Malik, Al-Auza'i dan seterusnya dan selainnya dari Imam, umirruha kama ja'ah bila takwil. Itu dia. Apa artinya umirruha bila kama ja'ah? Tetapkan dan jangan ditakwil. Tetapkan dan jangan ditakif. Tetapkan dan jangan dipikirkan dari makna yang sehingga kita katakan ini seperti ini, seperti ini. Tapi biarkan. Tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan. Wal wajib, dan yang wajib hamluha ala zahirnya. Ini yang wajib. Kita bawa kepada zahirnya dari semua sifat. Wa annaha sifatullah, dan itu adalah sifat Allah. Kalau kita kan wa annaha sifatullah berarti sesuai dengan zat Allah sudah. Iya. Sudah beda dengan sifat yang lain dari sifat makhluknya. La tushbihu sifati sa'iri al-mausufin biha min al-khalq. Tidak semisal tusmilu. Ya. Atau tumsilu, tidak semisal ya dengan sifat seluruh makhluk atau sifat seluruh dari yang disifati dengan sifat tersebut dari makhluknya. Ini artinya kita sama-sama punya sifat kehidupan. Allah punya sifat hidup, kita sifat hidup juga, tapi tidak sama kehidupan kita dengan kehidupan Allah. Itu maksudnya. Wala ya'taqidu tashbiha fiha, dan sama sekali mereka tidak meyakini akan adanya tashbih, yaitu tamsil pada sifat tersebut. Lakin ala ma ruwiya 'an Imam Ahmad. Tapi apa yang dinukil dari Imam Ahmad dan seluruh imam, maksudnya apa yang dinukil darinya bahwasanya biarkan sebagaimana datangnya. Biarkan sebagaimana datangnya. Jangan ditawil, jangan ditakif. Biarkan sebagaimana datangnya. Ini untuk membantah siapa? Ucapannya, biarkan sebagaimana datangnya. Membantah siapa?
Siapa? Ucapan para a'immah dikatakan umir ruha kama ja'a. Mu'attilah yang menolak. Bila ta'wil, bila takyif, ini membantah mumatsilah. Ya kan? Sama dengan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Naqala dzalik an Ibn Abdul Bar ya. Wal Qadi wa Syekh Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa Al-Hamawiyah. Ini ada di ucapannya banyak. Kalau antum baca Fathul Hamawiyah itu ada nukilan-nukilan dari para imam tentang membantah dari Mu'attilah dan Mumatsilah ini. Terutama dari nukilan umiru kama ja'a itu banyak sekali. Dari Auza'i, dari Imam Malik, itu ada di Fathul Hamawiyah. Diambil dari kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Baik. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. القسم Baik. Kata beliau, dan inilah madhab yang sahih, jalan yang lurus, penuh dengan hikmah. Demikian itu dengan dua sisi. Pertama, ini bentuk penerapan sempurna terhadap apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dari wajibnya seorang mengambil apa yang datang pada keduanya, ya kan? Ini sudah lewat ya. Aminu billahi wa rasulihi. Kemudian apa yang datang dari Nabi SAW. Ya. Kata beliau, min asma'illahi wa sifati, dari nama-nama dan sifatnya. Kama ya'lamu dzalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf. Sebagaimana diketahui hal tersebut siapa yang mengikutinya dengan ilmu dan insaf, dengan ilmu dan keadilan. Ini yang pertama. Jadi bentuk penerapan sempurna dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita untuk mengambil apa yang datang dari keduanya. Ya. Yang kedua, dikatakan innal haqqa, ini secara akal ini. Innal haqqa, hak itu imma yakuna fi ma qalahu salaf atau fi ma qalahu ghairuhum. Jadi kebenaran itu pasti ada, ya kan? Kebenaran pasti ada. Kalau misalnya ada dua ucapan, satu permasalahan ada dua ucapan, boleh atau tidak? Pasti ada yang benar. Yang benar boleh atau yang benar tidak boleh. Pasti ada. Tidak mungkin dua-dua yang benar. Ya kan? Itu maksudnya. Tidak mungkin dua-dua benar pada satu permasalahan. Di sini disebutkan al-haq itu pada permasalahan ini. Iya, apalagi keduanya ini bertentangan. Pasti ada yang benar, salah satunya. Kebenaran bisa saja datang pada ucapan para salaf atau bisa dari selainnya. Mungkin saja dari selainnya, salah satunya. Wasnani, dan yang kedua yaitu apa yang datang dari selain para salaf itu batil. Jadi al-haq itu bisa datang dari para salaf atau datang dari selainnya. Berarti dan yang kedua ini batil, yang datang dari selain salaf. Kata beliau, li'annahu, alasannya yalzamu minhu ay yakuna as-salafu min as-sahaba wat tabi'in lahum bi ihsan takallamu bi batilin tasrihan aw zahiran. Wa lam yatakallamu marratan wahidatan la tasrihan wala zahiratan wala zahirun bil haqqi alladhi yajibu i'tiqaduhu. Lihat, kenapa yang kedua ini batil dan yang pertama benar? Karena kalau yang pertama batil, alasannya berarti mengharuskan para salaf ini dari sahabat, tabi'in, tabi'in dan a'immah itu akan berbicara dengan kebatilan. Kalau dia yang benar, berarti para salaf bicara dengan kebatilan. Makanya dikatakan ucapan yang selain dari para salaf itu yang batil.
keharusannya kalau ucapannya para salaf yang tidak benar, yang batil, berarti para sahabat ini bicara yang kebatilan. Ya kan? Para sahabat, para tabi'in, tabi'in, a'immah yang mengikutinya itu bicara yang kebatilan. Secara sharih atau zahir, maksudnya jelas atau yang mengandung kemungkinan. Secara jelas atau sesuatu yang mengandung kemungkinan. Tapi kemungkinannya pun lemah. Itu zahir. Iya. Kata beliau, walam yatakallamu, dan mereka sama sekali tidak bicara walaupun satu kali secara sharih, jelas, dan secara zahir yang mengandung ihtimal kecil. Iya. Itu dengan kebenaran sama sekali. Padahal itu yang wajib diyakini. Ini keharusannya. Jadi kalau misalnya madhab al-batil, al-bid'ah yang benar, berarti sahabat berbicara dengan kebatilan. Dan mereka sama sekali tidak bicara dengan kebenaran. Padahal itu yang wajib kita ketahui. Wajib kita yakini. Kemudian kata beliau, wahad yastalzim wa yakunu, dan kemungkinan yang kedua, keharusan yang kedua, kalau mereka yang batil, mengharuskan mereka ini jahil dengan kebenaran. Mereka tidak tahu kebenaran. Kalau mereka para sahabat tidak tahu kebenaran, siapa lagi mau diikuti? Kalau mereka berdalil dengan siapa kalau begitu? Mereka mengambil agamanya dari mana? Tidak dengan Al-Quran, tidak dengan hadis. Sudah pasti. Dari mana? Dari akal mereka. Karena dia ambil dari hadis. Siapa yang nukil hadis? Sahabat, tabi'in. Kalau dia bicara yang kebenaran, kenapa antum percaya? Ya, itulah bedanya. Mereka mau menolak dari sisi sifat apa yang datang dari sahabat, tapi dari sisi yang lain tidak mau. Padahal perkara akidah itu lebih besar dari perkara muamalah. Iya, bagaimana caranya? Ya kan? Makanya dikatakan kalau dicela sahabat itu celaan pada agama, karena agama dibawa oleh dibawa oleh Nabi, kemudian dinukil, diambil oleh sahabat dan dipegang sampai saat ini. Terus dari mana ambil agama kalau begitu? Imma jahilin, dia jahil, atau yang kemungkinan yang kedua lagi, dia tahu tapi dia sembunyikan. Dia alimin bihi, itu bil haq, tapi katamu, dia sembunyikan ilmunya. Ini jelek juga. Wakilahuma batil, dan semuanya batil. Kenapa? Ini kaidahnya, butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Ya kan? Kalau keadaannya seperti ini, keharusannya batil, berarti tidak mungkin sahabat ini berbicara tidak mungkin sahabat ini ucapannya yang batil. Pasti dia yang benar. Karena kalau dia batil, dia yang salah, dia tidak bicara dengan hak, berarti keharusannya batil. Dan itu tidak mungkin. Qala fata'ayyana, maka jelaslah bahwasanya yang hak itu pada apa yang diucapkan oleh as-salaf duna ghairihim, bukan selain dari mereka. Ini jenis yang pertama ya. Saya lagi tidak enak badan maksudnya. Menggigil tapi saya ada target, jadi tidak bisa juga. Penting masih bisa jalan. Ya. Kita ambil lagi satu ini. Semoga bisa 3 hari insyaallah. Ambil lagi satu. Ini mudah ini. Tasbih saja. Sudah lewat semua. Assalamualaikum ilaikum. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. Iya, jenis yang kedua dari manusia yang berbicara pada masalah seperti ini, seorang yang menjadikan zahir nusus yang muncul dari nas-nas sifat itu menjadikannya makna batil yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tashbih. Dia tashbih, maksudnya maknanya sesuai seperti dengan makna sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Tapi wa abaqau dalalataha ala dzalik. Ini sama dengan ahli sunnah. Jadi dalilnya sama, dia tetapkan nuzul. Maknanya juga nuzul, seperti dengan yang kita pahami. Tapi dia melebihi daripada itu. Nuzulnya sama dengan nuzulnya makhluk.
Lafaz tangan mereka tetapkan. Maknanya juga tangan, iya Allah punya tangan. Tapi maknanya apa? Sesuai dengan tangan Allah. Makanya dikatakan dia memaknakan dengan makna yang batil karena dia samakan. Ini bedanya dengan yang kedua nanti, yang ketiga nanti. Mereka menolak makna dan juga apa? Lafaz. Iya, laisa lillahi yad, itu maknanya. Yang dinamakan oleh Mu'attilah dari Jahmiyah, ya, dan Mu'tazilah. Adapun Muharrifah dari Asy'ariyah itu semisal tapi dinafikan dari sisi takwilnya. Menafikan dari sisi mentakwil dari sifat tersebut. Jadi ini dia tasbih. Mereka menetapkan pendalilannya tapi maknanya iya, dia tasbih. Tangan sama dengan tangannya makhluk. Wajah sama dengan wajahnya makhluk. Iya, seperti itu. Mereka tidak menolak lafadznya ada. Dan mereka musyabbihah itu mumatsilah. Dan madzhab mereka batil, haram dan muharram dari sisi apa? Min iddatil wujuh. Dan awal seorang yang pertama kali bicara dengan tamsil itu siapa? Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi. Itu sudah kita sampaikan sebelum. Nah, baca lagi sebisanya saja. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله Yang شيء. pertama bentuk kekurang ajaran terhadap nas-nas. Tidak ada adab terhadap jinayah, yaitu tidak ada adab kurang ajar terhadap nas. Dan bentuk penafian dari makna yang diinginkan dari sifat tersebut, nas tersebut. Disebut dengan ta'til, ya. Karena dia mentaktil makna hakikat. Fa kaifa yakunul murad? Bagaimana bisa diinginkan dengan makna tersebut itu tasbih, dengan nusus tersebut itu tasbih, sedangkan Allah katakan laisa kamitsli syai'. Ini dia. Dibentuk jinayah kan, karena Allah katakan laisa kamitsli syai', tidak ada semisal dengannya, terus kau bilang katakan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Itu bentuk jinayah. Dan bentuk ta'til dari sisi makna hakikat dari yang diinginkan pada sifat tersebut ketika disandarkan kepada Allah. Misalnya yadullah, apa maknanya? Sesuai dengan kebesaran keagungannya. Tapi makna umum tangan kita tahu. Mereka tidak. Tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Berarti sudah keluar dari makna hakikat yang sesuai dengan kebesaran. Itu yang katakan taktilnya pada sisi makna yang diinginkan, makna hakikat makna yang diinginkan. Ini yang pertama. Terus yang kedua. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات وفي الذات والصفات فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. فكيف يحكم. Kata beliau, akal itu menunjukkan terhadap perbedaan antara khaliq dengan makhluk. Pada zatnya dan sifatnya. Ini akal. Maka bagaimana bisa dihukumi dengan pendalilan nusus terhadap adanya tasyabuh di antara keduanya? Akal itu, akal yang sehat itu menunjukkan bahwasanya bisa mengetahui bahwasanya adanya perbedaan antara khaliq dengan makhluk. Jelas. Pencipta yang diciptakan itu sudah berbeda. Lalu bagaimana bisa dihukumi dengan pendalilan nas bahwasanya Allah ada tasyabuh, ada kesamaan di antara keduanya, antara makhluk dengan khaliq dari sisi sifat, makna dan seterusnya. Ini yang ketiga. Yang ketiga الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. Bahwasanya pemahaman ini yang dipahami oleh musyabbihah dari nusus itu menyelisih pemahaman yang dipahami oleh para salaf. Kalau menyelisih berarti menjadikan pemahaman tersebut pemahaman batil. Oleh karena itu pada permasalahan akidah itu kita mengambil 3 hal dari Al-Quran, Sunnah dan fahmus salaf. Jangan Al-Quran dan Sunnah kemudian pandangan sendiri. Itu sudah siapa yang lebih dekat pada Nabi SAW, kita atau para sahabat mendengar langsung. Nah, sekarang masuk syubhat sedikit, permulaan syubhat. Fa'in qala qa'id. قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله فجوابه من 3 أوجه. Kata beliau fa'in qala musyabbih, saya la aqilu min nuzulillah. Saya tidak tahu bagaimana itu turunnya Allah.
wa yadihi, dan tangannya, illa misla ma lil makhluk, kecuali apa yang dimiliki makhluk. Maksudnya saya tidak bisa gambarkan makna tangan dan turun kecuali kalau saya melihat makhluk dari sifat yang mereka miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala, wallahu lam yukhatibna, dan Allah tidak menghitung kami illa bima na'rifuhu. Iya jelas. Ya kan? Ini syubhat atau tidak? Syubhat. Bagaimana bisa? Saya tidak bisa tahu kecuali saya harus lihat dulu tangannya makhluk. Dan Allah itu sudah bilang, maksudnya kita dihitung dengan bahasa yang kita tahu. Itu saya tahu. Bagaimana jawabannya? Ya. Wa naqilu fa jawabuhu min thalathati awjuh. 3. Kita baca. Nah. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. Yang pertama, Allah sendiri yang menghitop kita dengan hal tersebut, dan dia juga yang mengatakan tentang zatnya laisa kamitslihi syai'. Ini dalilnya pertama, ya. Laisa kamitslihi syai'. Dan dia juga yang melarang hambanya untuk melakukan permisalan untuknya dan menjadikan untuknya tandingan. Faqala fala tadribu lillahi amsala innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan ucapan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata beliau, dan ucapan Allah itu seluruhnya benar. Sebagiannya membenarkan sebagian yang lain dan tidak ada tanakut. Ini jawaban pertama. Jadi kalau kalian cuma bisa mengetahui makna dengan melihat makhluknya, ya, dengan mempermisalkan, ya Allah sendiri larang kita untuk mempermisalkan. Iya, ini dari sisi dalil. Sekarang dari sisi akal. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات فسيقول بلى فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. Iya, yang kedua dikatakan padanya, bukankah engkau tahu Allah memiliki zat yang tidak semisal dengan zat yang lain? Pasti dikatakan, bala, tentu. Iya. Ya kan? Ini masih kembali kepada zat Allah. Fayuqal, ini antara Allah dengan makhluknya dulu. Fayuqal falta'kil, maka kau harus tahu juga bahwasanya Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Kalau kau tahu zat, Allah punya zat tidak sama dengan zat yang lain, maka harus juga kau tahu bahwasanya sifat Allah punya sifat tidak sama dengan sifat yang lain dari makhluknya. Kenapa? Fa innal qaula fi sifat kal qaul fi dzat. Karena pembicaraan pada sifat itu seperti pembicaraan juga pada zat. Atau di istilah lain, al-kalamu fi sifat far'un an kalamu fi dzat. Wa man farraqa, dan siapa yang membedakan dua masalah ini, maka dia telah melakukan maka dia jatuh dalam kontradiksi. Iya, dia telah bertolak belakang dari pemahamannya, dari perkataannya. Baik. Yang ketiga, ini lebih jelas lagi, yang ketiga ini sangat jelas. ثالثها أن يقال يثبت الشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فسيقول بلى فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تأكله بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. Iya, ini yang ketiga. Ini kita tutup ya. Kata beliau, dikatakan, bukankah engkau melihat pada makhluk ada yang sama pada namanya, wa yakhtalifu fil haqiqati wal kaifiyat, dan berbeda pada hakikat dan kaifiyatnya. Iya, bukan kau lihat itu, kau lihat. Iya, ini dan itu. Maka dia akan mengatakan, bala, tentu. Fayuqal, maka dikatakan, idza aqalta, kalau kau sudah tahu. Iya, at-tabayun bainal makhluqat fi hada, ada perbedaan pada makhluk. Pada hal seperti ini, zatnya, sifatnya, antara makhluk ini, ya kan? Sama-sama punya telinga, sama-sama punya mata, sama-sama punya wajah, sama-sama punya tangan, sama-sama punya zat, sama-sama punya sifat. Falimada la ta'qilu bainal khaliq wal makhluk? Masa kau tidak tahu perbedaan antara Allah dan makhluknya? Iya.
Sedangkan ma'anna tabayun bainal khaliq wal adhar wa 'azam, bersamaan dengan perbedaan antara khaliq dan makhluk itu lebih jelas dan lebih besar. Iya, masa kau tidak tahu? Iya. Kau lihat makhluk sama-sama punya telinga, sama-sama punya mata. Tapi tidak mungkin kau katakan matanya dengan sama dengan tidak mungkin. Iya kan? Iya. Kalau saya seperti itu makhluk, perbedaannya jelas untuk kamu. Masa kau tidak tahu perbedaan antara Allah dan makhluknya? Namanya saya sudah beda. Sudah beda. Allah apa? Khaliq, makhluk. Iya. Khaliq dan makhluk. Bal tamasul mustahilun bainal khaliq, bahkan adanya kesamaan itu mustahil antara makhluk dengan al-khaliq, antara khaliq dengan makhluk. Kama sabaqa fil qaidah as-sadisa min qawaid sifat. Jadi madhab yang kedua, ya, yang pertama itu madhab Ahlussunnah dengan kaidah umirruha kama jaa bila ta'wil. Ini kaidah mereka pada nusus sifat. Yang kedua, dari musyabbihah yang mereka membiarkan pendalalan atau pendalilan dari sifat tersebut, lafadznya kemudian mengambil makna dengan menyamakan makna dengan makhluknya. Iya, mengambil makna untuk sifat Allah kemudian menyamakan dengan makhluknya. Ini dikenal dengan apa? Musyabbihah atau mumatsilah. Dan yang ketiga ini mu'attilah. Yang ketiga ini mu'attilah. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfirullah.